Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Paca Sakti Bekasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS semester ganjil mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Supriyadi STP NPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi pembelajaran. Pengertian dan tujuan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik serta keefektifan pendidik dalam belajar. Selanjutnya yaitu memanfaatkan hasil tes diagnostik. Diagnostik berasal dari kata diagnosis yang berarti mengidentifikasi penyakit dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Seperti halnya seorang dokter sebelum menentukan obat apa yang akan diberikan kepada pasien, dokter tersebut mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu. Demikian halnya juga dengan guru, sebelum memberikan bantuan kepada siswa, guru tersebut juga mengadakan tes untuk memeriksa kesulitan belajar siswa. Tes seperti ini yang disebut dengan tes diagnostik. Menurut Sujono tahun 2008, mendefinisikan tes diagnostik adalah tes yang dilakukan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Pada dasarnya, tes diagnostik jarang dilakukan di sekolah, tetapi sebenarnya dengan tes diagnostik seperti inilah, seorang guru dapat mengetahui penyebab kesulitan belajar yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dalam mempelajari suatu konsep akan berbeda satu sama lain. Walaupun tes diagnostik dilakukan secara klasikal, tetapi terapi dari setiap kesulitan tersebut harus tetap dilakukan secara individual. Kesulitan belajar siswa dapat disebabkan karena faktor dari luar pembelajaran, antara lain adanya hambatan fisik, psikologis, dan sosial. Hambatan fisik contohnya gangguan penglihatan dan pendengaran. Faktor lingkungan di luar sekolah, baik dilakukan keluarga atau di lingkungan masyarakat juga sangat berperan dalam menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu pemanfaatan hasil penilaian non-tes. Penilaian non-tes merupakan suatu alat penilaian yang biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta didik dengan tidak menggunakan tes. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan cara tertentu. Berikut adalah jenis teknik penilaian non-tes. Yang pertama, yaitu penilaian portofolio. Merupakan suatu model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksikan suatu tugas atau karya melalui pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung. Yang ketiga yaitu penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan lainnya. Yang keempat, penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan seorang guru kepada peserta didik selama proses pembelajaran yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan peserta didik terhadap sikapnya. Demikian penjelasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.